mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan berkenan dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Yes, haleluya. Pemegang segala kunci keberhasilan, segala kunci kesehatan, segala kunci berkat dan damai sukacita. Amin. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita. Saya minta semua untuk fokuskan satu tujuan kita kepada Tuhan. Saat ini, sekarang ini, kita mau meninggikan nama Dia. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama. 相亲，心经历过的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我，风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你。恩典的承诺，再来一次，我们唱。清晨淋雨的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望
命在路有你陪我。想起你我的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨，风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。看你天上的海，看你生来是hanya bagi namamu, kami hadir Tuhan, memuji dan memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Kaulah Tuhan Allah kami, Kau yang bertata segala pujian, Kaulah pencipta Tuhan, Kaulah juru selamatku, Kaulah bentengku yang agung, Kaulah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, kuasa-Mu Kaulah yang terbaik, yang terbaik di dalam hidup kami Yesus. Ku Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hosana bagi namamu, Hosana terpujilah bagi namamu. Ku sembah Kau Yesus, Allah yang perkasa. Kami sembah, haleluya, Haleluya, oh haleluya, kami tinggikan namamu, Hosana haleluya. Terima kasih, terima kasih, Ku tinggikan Engkau Tuhan, namamu yang layak kami puji, namamu yang layak kami tinggikan, Raja segala raja, oh Yesus. pujian kami, Terima kasih Tuhan, oh terpujilah Kau. Kira bala syekira bata, oh tabarana syekira bata syara. Haleluya, haleluya. Kita mau terus sorakan Yesus, Yesus dan Yesus. Ku mau puji Engkau Tuhan, oh Yesus. Tuhan, Tuhan 我爱你，愿我一生献给你，用我的歌声称颂赞美你。主啊主啊，我爱你，愿我一生献给你，愿一切荣耀都归给你。
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Kami berharap Tuhan apa yang telah kami naikkan kepadamu ini dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah ini menjadi pengantar kami untuk kami dapat duduk diam mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah online saat ini. Kalau kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu, satu sukacita yang luar biasa bagi saya. Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, diamkan tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau secara khusus kepada kami semua umat-Mu. Siapapun Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, pewahyuan yang baru, Tuhan curahkan atas setiap kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kami semakin kuat dalam menghadapi situasi apapun kondisi yang sedang kami hadapi di depan kami nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, shalom. Saya bersyukur bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan tema yang saya berikan, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak baik. Sekali lagi Bapak Ibu, tema khotbah saya saat ini adalah tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan tidak baik. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan lagi Bapak Ibu. Dari Amsal 3 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya persoalan, tantangan, dan masalah di dalam hidup kita. Mungkin di saat kondisi seperti yang saat ini sedang kita hadapi, kondisi yang sangat sulit, saudara kasih oleh Tuhan. Memang dunia sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, tapi kita yakin dan percaya, saudara kasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kondisi di mana-mana pun sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara kita sudah mengadakan atau membuat segala cara untuk menjalankan atau memajukan usaha kita. Atau mungkin saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah membuat segala macam cara untuk memulihkan sakit penyakit yang kita alami. Namun hasil yang kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, malah semakin jauh dari yang kita harapkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sehingga membuat hidup kita menjadi putus asa dan kecewa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan hidup kita yang seperti itu, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan dan jangan putus asa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bukankah Amsal 3 ayat 5-6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan masih sanggup untuk memulihkan apa yang pernah hilang dari hidup kita di masa lalu, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terpujilah nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita mengerti akan kebenaran ini, maka iman pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mudah goyah. Sekalipun keadaan di sekitar kita, di sekeliling kita tidak baik saat ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena iman kitalah yang akan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran dalam setiap kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 11, dikatakan apa? Karena iman ia juga dan Sarah, yaitu Abraham, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan selalu bekerja melalui iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Contoh tadi, firman Tuhan di atas itu menceritakan tentang Abraham dan Sarah. Meskipun saudara yang kasih oleh Tuhan, usia mereka sudah tua dan secara medis Sarah sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan anak karena sudah mati haid. Mereka tidak punya dasar lagi untuk berharap untuk punya anak karena kondisi umur mereka sudah tua, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kejadian 17 ayat 17 berkata apa? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara terkasih dalam Tuhan, sekalipun Abraham dan Sarah tidak punya harapan, tidak memiliki harapan lagi untuk punya anak karena usia mereka, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi karena Abraham tetap percaya kepada janji Allah, maka mereka memperoleh anak. Ibrani 11 ayat 11 berkata apa? Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia, Abraham, menganggap Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan janji itu setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham dapat beriman kepada Tuhan meskipun Abraham sudah tua. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Abraham masih dapat beriman, percaya kepada Tuhan meskipun hal itu mustahil? Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Abraham memandang kepada yang memberi janji itu adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terkasih dalam Tuhan, lihat Kejadian 15 ayat 6 dikatakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan yang kita percayai dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini dokter berkata tentang penyakit kita sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Jangan takut saudara yang kasih oleh Tuhan. Atau orang-orang sekitar kita juga berkata bahwa saat ini, tahun ini adalah tahun yang sangat susah, sangat sulit. Dan sekalipun saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita berkata hal yang sama. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kita, atas apapun yang terjadi di dunia ini. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, jangan pernah goyah iman percaya kita di dalam Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Selama kita percaya dan berharap kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan atas setiap persoalan yang sedang kita alami saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebagai jaminan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saudara,
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masalah di luar batas kemampuan kita. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang sedang menghadapi tantangan atau persoalan hidup apapun yang sedang kita alami saat ini. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan kepadamu, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, Dia Tuhan yang memberikan janji kesembuhan atas penyakit kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan janji bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita di dunia ini adalah Allah yang setia. Katakan amin Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan Dia juga Tuhan yang tetap setia mengikuti, menyertai hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena saya dengan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki Allah yang setia dan siap untuk menepati setiap janji-janjinya kepada saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah saudara terkasih dalam Tuhan, di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita saat ini atau di masa yang lalu, ingat saudara, Allah selalu turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bukankah Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun masalah kita saat ini, tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan dan tetaplah memuji Tuhan sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dalam keadaan masih tahap pemulihan saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, karena bagian tubuh sebelah kiri saya 1 tahun yang lalu kena serangan stroke ringan saudara terkasih dalam Tuhan. Sekalipun kondisi saya belum pulih seutuhnya saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi saya tetap semangat, saya tetap percaya, saya tetap berharap oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan tubuh saya, segala sakit penyakit saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan, dan tetaplah memuji Tuhan. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 34 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan lagi sebelum saya tutup khotbah saya saat ini. Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, apapun situasi kondisi yang sedang menghadang kehidupan kita saat ini, apapun tantangan, persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan. Karena akan tiba waktunya
Tuhan akan menolong hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Tuhan Yesus yang memberkati hidup mereka. Apapun tantangan, masalah, persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan iman yang kuat kepada setiap umat-Mu. Jika ada yang kedapatan sakit, ya Allahku, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Yang berkekurangan, ya Allahku, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tarik mereka Tuhan, supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus sendiri yang menolong mereka. Berikan jalan keluar kepada setiap umat-Mu. Berkati usaha, bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Yang sedang mencari pekerjaan atau memulai bisnis, Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami. Berkati TNI dan Polri sebagai pihak keamanan yang menjaga keamanan di bangsa negara kami ini. Berkati Tuhan Yesus gereja-Mu, GBI Gregorius sebagai tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya menyertai saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.